Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Di negara berkembang seperti Indonesia, tentunya kehadiran mobil niaga seperti ini adalah jawaban bagi para pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku bisnis yang memerlukan sebuah mobil pickup untuk mengangkut barang-barang usahanya. Nah, Hilux ini adalah salah satu mobil niaga terbaik di Indonesia dan yang paling laris pula di seluruh dunia. Nah, namun kita akan membahas di video ini 5 alasan kenapa mobil niaga yang satu ini justru mungkin cocok dijadikan mobil sehari-hari. Untuk itu ikuti video ini sampai habis karena kami telah menemukan 5 alasannya. Alasan pertama untuk memiliki sebuah Hilux adalah karena modelnya. Nah, yang single cabin ini aja ini modelnya tuh terasa bener-bener mobil yang bahan. Artinya tuh kalian bener-bener kayak oprek dikit-dikit tampilannya bakal berasa lebih gagah. Jadi menurut kami Hilux ini modelnya lebih mendekati mobil penumpang dibandingkan mobil komersial sebenarnya. Kalian perhatikan bedanya. Mobil komersial pada umumnya seperti L300 atau mungkin Isuzu Traga ataupun Suzuki Carry, dia itu pilar A-nya bener-bener di bawahnya itu ketemu ban langsung. Sedangkan si Hilux itu bannya ada di depan. Makanya kalau kita lihat seperti Toyota Hilux Rangga, itu modelnya juga lebih eye catching dibandingkan mobil-mobil komersial pada umumnya. Karena memang dengan menempati ban ini di depan dari pilar A-nya, itu nggak hanya mempengaruhi tampilan mobil ini secara estetika, tapi juga secara fungsional dan rasa berkendara yang akan kita coba nantinya di mobil ini. Nah, balik lagi ke mobil Hilux ini. Hilux ini juga terkenal banget. Di Indonesia juga terkenal ya, double cabinnya cukup ganteng. Single cabinnya sendiri juga sebenarnya merupakan mukanya mirip sama yang double cabin, hanya saja ini versi yang lebih standar. Menjadikannya ini bahan banget kalau kalian hobi modifikasi. Nah, di negara tetangga seperti di negara tetangga sendiri seperti Thailand, itu juga mobil double cabin dan single cabin ini sangat laku dan banyak yang dimodifikasi. Dan memang ya karena modelnya juga salah satu yang terbaik dibandingkan mobil-mobil lainnya di kelasnya yang kesannya memang udah komersil banget. Nah, setelah kita membahas alasan pertama ya, kita lanjut ke alasan kedua, yaitu rasa berkendara mobil ini. Gue tahu mobil ini namanya Hilux yang kesannya udah komersil banget, apalagi single cabin, udah pickup banget dah tampilannya. Ini mobil-mobil kerja, mobil kagak enak. Tapi yang banyak orang gak nyangka, Hilux ini kan basisnya itu sama seperti Fortuner dan beda dibandingkan pickup-pickup lainnya kayak Suzuki Carry atau L300 yang mesinnya sama-sama diesel, dimana rasa berkendaranya kalau mobil-mobil tadi itu emang komersil banget. Gimana enggak, kita duduk bawah kita udah ban. Nah, kalau si Hilux ini kayak Fortuner, kita duduk bawah kita bukan ban, bannya masih di depan, kak, mesinnya panjang, yang menjadikan rasa nyetir mobil ini bener-bener nggak kayak nyetir pickup sama sekali. Pengendaliannya itu rasanya kayak Fortuner, tenaganya juga mesin dieselnya juga iya mesinnya Fortuner, cuman bobotnya lebih ringan dari Fortuner. Nah, terus mobil komersil mana lagi yang pengaturan joknya bisa diatur reclining maju mundur dan setirnya ini ada pengaturan tilt. Jadi ini bener-bener karena dia sharing basis ya. Jadi menurut kami ini salah satu mobil komersil yang dari posisi berkendara itu paling nyaman dibandingkan mobil-mobil komersil lainnya. Makanya gak heran kalau dia juga salah satu mobil komersil yang paling laris di kelasnya. Nah, selanjutnya dari rasa berkendara kita tentu juga harus membahas suspensinya atau bantingannya. Nah, ini kita lewatin polisi tidur yang satu ini dulu ya. Sebenarnya lucu ya, kalau kalian pikir mobil komersil itu harusnya udah pasti gak enak, tapi ternyata mobil ini menurut kami suspensi itu jauh lebih manusiawi dibandingkan beberapa mobil penumpang yang dilahirkan dari branding sama gitu loh. Jadi ini bantingannya menurut kami empuk ini bantingannya. Bantingannya enak loh. Lebih empuk daripada Toyota Rush yang pernah kami coba. Lebih empuk daripada kalau city car Honda Brio. Ini empuk bantingannya. Walaupun pernya ya dia beda sama Fortuner ya. Fortuner kalau ini masih per daun lah. Beda, tapi ini empuk. Jadi surprisingly mobil ini sebenarnya kalau kalian yang punya usaha misalnya dan ada keperluan mobil barang begini,
kalau kalian masih banyak nyetir sendiri, ini cocok juga karena dipakai ya nyaman-nyaman juga sebenarnya ini mobil. Bantingannya empuk. Nah, gimana handlingnya? Ya, kita coba. Kalau soal handlingnya, mobil ini lagi-lagi karena tadi gue dijelasin sebelumnya, basisnya itu sama dengan Fortuner, malahan dia ground clearance-nya sedikit lebih pendek dari Fortuner. Jadi kalau kita main handling, dia bisa dibilang sedikit tidak lebih limbung dibandingkan Fortuner loh. Jadi memang kalau secara rasa berkendara ya, kalau kita bungkus semua, ini mobil kalau dipakai masih layak banget sebenarnya karena rasa-rasanya ya mirip-mirip kalian bawa Fortuner, cuman ya single cabin. Tapi kalau bener-bener si supir mengendarai mobil ini, kalau dibilang gak enak kayak mobil komersil lainnya, itu enggak. Jadi ini secara rasa berkendara ini mungkin bisa dibilang top 1 kalau bukan salah satu ya. Salah satu lah kalau bisa dibilang bukan nomor satunya. Mobil komersil dengan rasa berkendara yang paling seperti mobil penumpang. Dan memang gak akan capek kalau kalian bawa ini untuk sehari-hari. Alasan selanjutnya yang membuat mobil ini tuh sebenarnya surprisingly layak untuk dipakai harian adalah kepraktisannya itu yang sangat baik untuk sebuah mobil komersil. Lagi-lagi karena dia sharing platform dengan Fortuner dan ya dashboardnya juga mirip-mirip. Dia punya tempat banyak kompartemen yang membuatnya jadi salah satu mobil komersil yang paling banyak tempat kompartemen di kelasnya. Dia ada cup holder yang benar-benar persis sama di Fortuner. Dia ada kantong di sini, kantong masing-masing pintu, ada kantong di tengah situ, dan bahkan di atas ini nih ada tempat kacamata yang sama persis dengan Fortuner punya. Jadi memang dari segi kompartemen dia udah cukup memadai banget untuk sebuah mobil komersil. Belum lagi di kompartemen yang tertutupnya. Dan di sini juga ada disediakan lubang untuk TV walaupun nggak ada TV-nya ya karena ini Hilux yang tipe terendahnya. Dan juga headroomnya juga luas ya, tetap luas lah, ini akomodir banget. Legroomnya lega, semuanya lega. Dan belum lagi ya kita bahas kalau kepraktisan bawa barang ya belakangnya nih, gede banget ini, mampu ngangkut 1 ton. Jadi kalian untuk berbagai keperluan kami rasa ini juga udah lebih dari cukup untuk menemani kalian sehari-hari dan usaha kalian. Hilux single cabin dibekali mesin berkode 2GD FTV berkapasitas 2500 cc 4 silinder segaris DOHC dengan VNT intercooler. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 149 PS pada putaran 5.600 RPM dan torsi maksimal di 343 Nm pada putaran 4.000 RPM. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan ke 2 roda belakang. Jadi secara kesimpulan, mesin di Hilux ini adalah mesin yang tenaganya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari kalian ataupun untuk keperluan usaha kalian. Nah, yang menarik dari mesin Hilux ini jika dibandingkan kompetitornya ya seperti L300 atau mungkin Isuzu Traga, dia salah satu yang paling irit di kelasnya karena ada di atas kertas ya, bukan di MID-nya karena MID nggak nampilin. Mobil ini bisa mencapai 12-13 km per liter untuk efisiensi bahan bakarnya, yang menjadikannya mobil komersil ini ya bisa dibilang cukup irit untuk kalian pergunakan gitu. Gak heran kalau sejauh ini yang kita bahas, mobil ini jadi salah satu yang paling laris di kelasnya juga. Karena ya kita udah lihat modelnya oke, dipakainya juga nyaman, mesinnya juga oke, kepraktisannya oke. Nah, ini semua akan kita rangkum di alasan terakhir kenapa mobil ini juga laku nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita masuk ke alasan nomor 5. Dan alasan kelima adalah durabilitasnya. Ya, mobil Toyota kita udah kenal ya. Mau mobil penumpang ataupun mobil komersilnya, itu adalah salah satu poin selling utamanya adalah durabilitas mesinnya, kebandelannya, dan betapa terjangkaunya perawatan mobil ini. Kalau kita bandingkan Hilux yang versi bensin, malah itu lebih mahal. Kita dapat angka servis 0 sampai 100 ribu untuk yang bensin tuh sampai 10 juta lebih. Sedangkan kalau si Hilux diesel ini yang single cabin malah bisa di bawah 10 juta. Dan itu catatan dari bengkel resmi. Kalau kalian kerjain di luar tentunya lebih murah. Tapi kami rasa kalau untuk mobil-mobil komersial seperti ini, apalagi Toyota ya yang mesinnya terkenal badak dari dulu mesin dieselnya, kalian udah gak perlu takut lagi. Jadi soal durabilitas dan perawatan itu udah jelas salah satu selling point utama dan keuntungannya
bila kalian memiliki mobil Toyota. Dengan bengkel yang sudah tersebar luas, baik jaringan bengkel dealer resmi ataupun bengkel umum, serta spare partnya yang juga sudah banyak pilihannya, ini bisa jadi salah satu alasan kuat kenapa kalian harus memiliki mobil yang satu ini. Nah, itu dia 5 alasan untuk menjadikan Hilux sebuah mobil harian di samping fungsinya sebagai mobil komersil. Mobil yang tampilannya memang komersil banget ini, siapa yang sangka ternyata setelah kita coba kita menemukan alasan-alasan yang cukup kuat untuk menjadikan mobil ini kendaraan sehari-hari kalian. Buat kalian tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, silahkan hubungi kontak kami yang ada di atas ini. Atau juga bisa langsung main ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi. Oke, sekian dulu friends untuk hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Render pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.